Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsani ila yaumiddin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan kepadanya. Kita meminta ampunan kepadanya. Kita meminta perlindungan dari perbuatan buruk kita dan dari amalan-amalan buruk kita. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa menunjukkan padanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya sampai akhir kiamat. Hikmah menyegerakan berbuka puasa. Teman-teman, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan salah satu keberkahannya adalah dilipat gandakannya amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalan Bani Adam akan dilipat gandakan 10-700 kali lipat dengan amalan yang sama. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi teman-teman, dari hadis tersebut kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata di bulan Ramadan ini Allah memberikan begitu banyak bonus kepada kita. Bayangkan saja kita melakukan satu kebaikan, Allah membalasnya dengan 10-700 kali kebaikan. Contohnya kita menyingkirkan duri dari jalanan, itu adalah satu kebaikan, tapi Allah nanti akan membalaskan 10 atau bisa jadi 700 kali kebaikan yang sama. Dan puasa adalah amalan yang istimewa, karena kata Allah tadi bahwa puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Jadi Allah sendiri yang membalasnya langsung, bukan hanya 10 atau bukan hanya 700 kali. Bisa jadi balasan Allah adalah tidak terhingga. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, bahwa suatu amalan sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan pahala melakukan amalan wajib. Dan amalan wajib yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan 70 kali amalan wajib di bulan yang lainnya. Jadi bisa kita bayangkan teman-teman, jika kita melakukan sunnah, contohnya kita melakukan sholat sunnah duha atau sholat sunnah rawatib, maka untuk kita pahalanya dicatat sebagai pahala melakukan ibadah fardu. Dan jika kita melakukan ibadah fardu, misalnya sholat zuhur di bulan Ramadan, itu sama dengan sholat zuhur 70 kali di bulan yang lainnya teman-teman. Bisa dibayangkan sangat besar sekali. Nah, salah satu amalan ibadah sunnah di bulan Ramadan adalah menyegerakan berbuka puasa. Dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis 658, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Atau di lain hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, hamba yang paling dicintai di sisiku adalah yang menyegerakan waktu berbuka puasa. Nah, dua hikmah tadi adalah hikmah yang cukup besar ya teman-teman, bahwa ternyata menyegerakan berbuka puasa itu bisa memberikan kebaikan kepada kita.
Jadi misalnya kalau kita teman-teman nih lagi jalan naik motor lagi ngegas, kemudian terdengar suara azan, maka hendaknya kita pinggirkan motor kita dan kita batalkan puasa kita dengan seteguk air misalnya. Selain dua keutamaan yang saya sebutkan tadi, menyegerakan berbuka puasa juga punya hikmah besar lainnya. Di antaranya saya akan menyebutkan 3 hikmah besar yang ada dalam menyegerakan berbuka puasa. Yang pertama, menghidupkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa tadi pahala ketika kita mengerjakan amalan sunnah maka diganjar dengan pahala fardu. Nah, jadi ketika kita menyegerakan berbuka puasa itu adalah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya pastinya akan dibalas dengan pahala fardu. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Syafi'i pernah berkata bahwa mempercepat berbuka puasa adalah perbuatan yang disunnahkan. Kemudian yang kedua, sebagai pembeda dengan pemeluk agama lain, kita tahu bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ya, bahwa telah diwajibkan oleh kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu. Nah, jadi memang kaum Yahudi dan Nasrani juga dulunya berpuasa. Tentunya puasanya tidak sama dengan kita. Dan salah satu pembedanya adalah kita menyegerakan berbuka puasa. Dalam riwayat dari Abu Dawud, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama Islam akan selalu menang selama para pemeluknya menyegerakan berbuka puasa. Karena orang Yahudi dan Nasrani selalu mengakhirkannya. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi dulu orang Yahudi dan Nasrani itu kebiasaannya adalah mengakhirkan berbuka puasa. Sementara kata Rasul ya, untuk membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani, maka kita harus menyegerakan berbuka puasa. Hikmah yang ketiga, hikmah yang terakhir yang bisa saya sampaikan, dapat menyegarkan badan. Imam Al-Muhallib pernah berkata bahwa hikmah dari menyegerakan berbuka puasa adalah agar orang yang berpuasa tidak lagi lebih lama menahan lapar dan hausnya, dan bisa menyegarkan badan kembali sehingga kuat untuk melakukan ibadah di malam harinya. Nah, jadi teman-teman, jika mendengar azan, segeralah untuk berbuka puasa, karena Rasul pun tidak melakukan sholat maghrib sebelum beliau berbuka puasa, meskipun dengan seteguk air. Dan jangan lupa bahwa berbuka puasa yang secukupnya, jangan berlebihan, karena Rasul sendiri berbuka puasa dengan beberapa butir kurma mentah, kurma setengah matang, atau jika tidak ada, beliau menggunakan kurma matang, atau jika tidak ada, beliau meminum seteguk air. Jangan karena sudah berbuka dan mau mengikuti sunnah Rasul menyegerakan berbuka, kita langsung makan makanan yang berat dan nantinya bakal malah perutnya nggak enak, malah mengakibatkan kemalasan untuk beribadah di malam harinya. Baik, itu tadi 3 hikmah menyegerakan berbuka puasa. Kita harus memanfaatkan waktu-waktu berbuka puasa kita dengan sesuatu yang berfaedah, seperti berdoa, berzikir, atau tadarus, atau browsing-browsing untuk melihat dakwah-dakwah. Nah, salah satu waktu yang doa dijabah oleh Allah adalah pada saat sebelum berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Makanya disunahkan untuk kita berdoa sebelum berbuka puasa, karena dari beberapa hadis dari Ibnu Majah bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa tatkala berbuka doanya tidak akan tertolak. Atau dari hadis riwayat Tirmidzi bahwa 3 golongan yang tidak akan tertolak doanya adalah pemimpin yang adil, orang yang berpuasa saat berbuka, lalu kemudian orang yang teraniaya. Ya, jadi manfaatkan waktu kita berbuka puasa dengan doa-doa. Silakan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta apapun. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna untuk kita semua. Kita bisa mengambil manfaatnya, dan semoga puasa kita menjadikan kita manusia yang lebih bertakwa,
dan kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah. Dan sekian dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa.